Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratan muhtaromin wal muhtaramat, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, ini insyaallah punya semua ini kiai semua para ustaz-ustazah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua IKJ Kota Mojokerto beserta jajarannya, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua bisa hadir di masjid tercinta ini, di masjid yang mubarakah ini. Ini namanya masjid apa? Nurul Miftahul Ilmi, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridha, mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan ibadah kita dengan penuh semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat beliau, syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang agung, yang tidak ada nabi yang bisa memberikan syafaat di kiamat nanti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, dia bersama aku di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian dengan tema Spirit of Muharram, Spirit of Hijrah. Sajane kula niki rada sungkan ibu kalau ke IKJ. Kenapa? Karena IKJ ini gudangnya ilmu, betul nggih? Wonge pinter-pinter, betul nggih? Banyak ulama di sini. Kapan hari saya lihat kajian di IKJ dihadiri oleh ustaz dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah ustaz saya yang bulan kemarin tadi, namanya Dr. Ahmad Kasban Syarqawi. Derek dijenengan ikut bulan kemarin Dr. Ahmad Kasban Syarqawi dari Jombang. Beliau adalah ustaz saya, kakak kelas saya di Tambak Beras di Malimnya. Luar biasa. Makanya keluar untuk deg-degan banget, deg-degan. Di samping itu saya teringat dengan peristiwa saat baginda kita Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah. Waktu itu beliau menyampaikan, ra'aitu lailatan usriya bi rijalan tuqradu syafa'u bimaqarib minna. Saya melihat di malam saya diisrakan ada sekelompok orang yang tuqradu syafa'u, dipotong apa niki lidahnya, bimaqarib minna, dengan gunting dari neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Jibril kemudian menjawab, hum khutaba ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka itu, wahai Muhammad, adalah orang yang pandai pidato, orang yang pandai ceramah, orang yang
pandai menasihati, mereka mengajak orang lain berbuat kebaikan, tapi mereka lupa dengan dirinya. Ini kalau bahasa kita, apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Makanya ini berat untuk menyampaikan. Itulah kenapa Allah menciptakan mulut ini berapa? 21. Satu, telinga. 2, ini gunanya kita harus banyak mendengar, tidak banyak bicara. Tapi kita niatkan semuanya ini Bapak Ibu dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar. Karena segala sesuatu yang kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk belajar, maka dengan siapapun, kondisi apapun bisa kita laksanakan. Dan salah satu yang itu dimudahkan oleh Allah, jalan atau wasilah yang dimudahkan oleh Allah ke surga, diantaranya adalah thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka thariqan, lanjutannya yang bisa jawab berulang, tidak usah kembali. Man salaka thariqan, loh, apa saudari? Man salaka thariqan yaltamis, yang bisa jawab nanti kalau belum nikah saya doakan dapat suami yang soleh. Oke, Ustazah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman syahadallahu bagus. Man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan di satu jalan yang itu ada hubungannya dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau tidak salah tanggal 20 Pinten Pak? Muharram tanggal pinten? Loh, lupa ini. Tanggal pinten? Kalau Masehi tanggal pinten? Hari ini tanggal pinten? Masehi 4 Agustus 4 Agustus 2024 atau bertepatan dengan tanggal 28 atau 29? 8. Ini harus tahu Bapak Ibu. Tanggal 28 Muharram tahun 1445 nomor 6. Padahal baru kita rayakan kemarin tahun baru 1 Muharram. 45 apa 46? 46 ya. Harus tahu nih Ibu Bapak nih. Karena ini bulan-bulan kita, bulan-bulan umat Islam. Nah, sekarang tanggal 28 Muharram 1446 Hijriah. Kita Bapak Ibu ada di penghujung bulan Muharram. Kalau panjenengan misalnya ditanya gimana perasaan panjenengan ditinggal Muharram, Ibu gimana perasaannya Bu? Bapak gimana perasaannya? Sedih apa biasa saja? Pak, sedih apa biasa saja Pak? Harusnya sedih. Ibu sedih apa biasa saja? Monggo dijawab dari hati yang paling dalam. Kira-kira kalau jenengan ditinggal oleh bulan Muharram, sedih apa biasa saja? Sedih Bu? Sedih. Pertanyaannya adalah kenapa panjenengan sedih? Kayak kurang apa? Kalau orang menjawab sedih, biasanya ada sesuatu yang teringat atau sesuatu yang berkesan di bulan ini. Kalau dia mengatakan tidak sedih, biasa saja, berarti tidak ada sesuatu yang berkesan di hatinya. Sama dengan misalnya ditanya, gimana panjenengan dengan bulan Ramadan? Ditinggal bulan Ramadan, kira-kira jawabannya apa? Sedih apa biasa saja? Sedih ya? Pertanyaannya adalah kenapa sedih? Karena jenengan punya kesan dengan bulan Ramadan. Sama dengan misalnya Anda ditinggal oleh suami jenengan, sedih apa tidak?
Misalnya suaminya dinas keluar kota atau istrinya dinas keluar kota, dengan ditanya, sedih nggak ditinggal sama suami? Sedih nggak betul? Atau biasa saja? Bapak ditinggal sama istri sedih apa betul? Atau tambah senang? Ketika orang mengatakan sedih, berarti ada yang berkesan di hatinya. Ketika dia tidak menjawab tidak sedih, berarti tidak ada kesan di hatinya terhadap apa yang meninggalkannya. Makanya dulu tatkala bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW ini memberikan semangat pada sahabat, sama dengan nanti bulan Muharram. Apa semangatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Jauh-jauh hari Rasulullah mengatakan, hendaklah kalian mempersiapkan diri siang dan malam untuk beribadah di bulan Ramadan. Man shoma, lanjutannya Ramadana, terus lulali ada cek. Man shoma Ramadana, terus imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu untuk siangnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu untuk siangnya. Untuk malamnya, mangkoma, lanjutannya Ramadana, terus iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih, baca Al-Quran, wiridan, dan amal-amal kebaikan yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu kalau Ramadan. Nah, kalau Muharram, Rasulullah mengatakan, ini juga semangat untuk kita untuk menghadapi Muharram. Itu Rasulullah mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa sebelum Muharram, setelah Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Kemudian semangat yang lagi Rasulullah ditanya, su'ila Rasulullah SAW an yaumi Asyura, hari Asyura tanggal pinten? Tanggal pinten Pak Asyura Pak? Saudara, tanggal pinten? Jangan takut untuk menjawab ini. 10 nomor tanggal 11 apa tanggal 9? Ayo, ya jajan angkat tangan boleh pulang. Asyura tanggal pinten? 10 Pak, ini Ibu 10 ya. Dari kata Asyra yang artinya adalah 10. Kalau tanggal 9 Tasu'ah dari kata tis'atun. Coba sih, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, tamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Itu kalau dibaca wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyarah. Jadi tis'ah jaga tasu'ah tadi diambil dari kata tis'ah yang artinya adalah 9 atau tanggal 9 Muharram, sedang Asyura tadi diambil dari kata Asyra yang artinya adalah 10. Rasulullah ditanya tentang hari Asyura, puasa hari Asyura. Faqala yukaffiru as-sana al-madiyah. Jadi orang yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10-nya, maka dia akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Pertanyaannya adalah, kemarin panjenengan tanggal 10 puasa apa tidak? Puasa nggih Pak? Saestu. Puasa nggih? Ibu juga puasa? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya ini tersirat, bukan tersurat, maksudnya tidak disebutkan langsung di Al-Quran, tapi secara tersirat difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi
kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah waktu menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, di antara 4 bulan haram ini menurut ulama dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, di antaranya adalah haram. Nah, 4 bulan ini disebutkan oleh Rasulullah salasun mutawaliyatun, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajab, Mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Jadi 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, kemudian Rajab, antara Jumadah, bulan Jumadah dan Sya'ban. Jadi kan hafal enggak bulan-bulan Hijriah Ibu Bapak? Coba 1 Muharram, Syawal, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Awwal, atau ada yang mengatakan Jumadal Ula, terus Jumadal Tsani, lanjut Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba bareng-bareng ya lagi supaya kita hafal nanti di apa ajarkan kepada putra-putrinya. Ayo, yang semangat. Haram, terus Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, terus Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, terakhir Dzulhijjah. Jadi ini kita harus hafal untuk apa bulan-bulan Hijriah ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Muharram ini dikatakan sebagai bulan haram? Karena waktu itu masa sebelum Islam, masa jahiliyah, orang Arab itu senang sekali yang namanya perang, suka sekali yang namanya adu fisik, perang lah istilahnya. Tapi walaupun mereka suka perang, mereka tetap menghormati 4 bulan ini, yaitu tadi apa? Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat adalah Rajab. Walaupun mereka suka perang, tapi ketika bulan ini tiba, mereka menghormatinya, maka dikatakan bulan haram. Jadi mereka tidak mau melaksanakan peperangan. Kenapa? Karena ini semua dalam rangka persiapan untuk ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh. Ibadah haji ada pada bulan apa? Ibadah haji Dzulhijjah. Lah, Dzulqa'dahnya ini mereka tidak mau perang. Kenapa? Karena ini persiapan untuk ibadah haji. Karena untuk persiapan ibadah haji ini butuh waktu yang lama, Bapak Ibu. Kalau dulu orang ibadah haji, menurut satu keterangan dari Indonesia saja berapa bulan? 1 bulan lagi. 1 bulan. Kalau sekarang mungkin bisa ditempuh dengan 8 yang sudah haji, Pak. 8 sampai 10 jam. Kalau dulu enggak. Dulu butuh waktu yang lama, butuh masa yang lama, sehingga apa? Butuh persiapan yang panjang. Makanya di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, orang masa bangsa Arab tidak mau berperang dalam rangka menghormati tamu karena persiapan untuk haji. Kemudian bulan Dzulhijjah adalah prosesi ibadahnya. Kemudian Muharram adalah kepulangannya. Jadi 3 ini kenapa kok berurutan? Kenapa kok dikatakan haram? Karena Dzulqa'dah persiapan untuk berangkat haji, Dzulhijjahnya waktu pelaksanaan
mereka ibadah umroh karena berada di pertengahan tahun. Nah, ini kenapa 4 bulan itu dikatakan sebagai bulan haram. Saya dipahami Pak? Saya dipahami ini. Kalau jika ditanya kenapa dikatakan bulan haram, jawabannya ayo. Kenapa dikatakan 4 bulan ini 4 bulan haram? Kenapa? Karena baru tak sampaikan. Karena persiapan untuk haji dan umroh. Bulan Dzulhijjah persiapan. Karena untuk persiapan haji butuh waktu yang panjang. Bulan Dzulhijjahnya ibadah hajinya. Kemudian bulan Muharramnya pulangnya. Rajabnya umroh. Sangat dipahami Pak ini. Lah keterangan ini Bapak Ibu diambil dari keterangan dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwasanya Dzulhijjah, Dzulqa'dah ini persiapan haji, Dzulhijjah adalah proses ibadah hajinya, Muharram adalah kepulangan haji, dan Rajab itu adalah untuk umroh. Sangat dipahami ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum Muharram ini ada Ibu, dulu umat Islam itu tidak punya tahun khusus. Jadi tidak punya tahun khusus. Misalnya seperti sekarang ada tahun sekarang 140-45 Hijriah. Tapi dulu tidak punya. Dan itu berlaku sampai sebelum Islam datang, sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Biasanya mereka untuk niteni peristiwa, niteni sesuatu itu diajukan atau acuannya adalah peristiwa-peristiwa yang besar. Misalnya ada kita mengenal namanya Amul Fil, artinya tahun gajah. Itu tahun apa? Kelahirannya Rasulullah. Ada Amul Fil. Jadi titenanya itu tidak punya tahun khusus. Ada lagi namanya Amul Nubuwah, tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Kemudian ada lagi namanya Amul Fijar, yaitu tahun terjadinya perang Fijar. Jadi acuannya itu pada peristiwa-peristiwa besar. Makanya ketika dengan ditanya kapan Rasulullah lahir, tanggal 12 Rabiul Awal tahun, itu bisa dipahami. Lah itu terjadi sampai masa Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa terjadi? Karena waktu itu ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, beliau mengutus beberapa gubernur di negara-negara, misalnya di Mesir, kemudian di Baghdad, kemudian di Kufah di Baghdad sekarang, kemudian di tempat-tempat yang lain. Beliau tiap saat, tiap waktu ngirim surat, ngirim surat kepada gubernur-gubernur itu. Namanya dulu belum ada WA, belum ada teknologi, masanya panjang. Jadi kalau misalnya hari ini kita kirim, bisa-bisa surat itu datangnya bulan depan, bisa-bisa datangnya itu tahun depan. Kenapa? Karena perjalanan yang panjang. Dan seperti sekarang, 1 detik sudah sampai. Akhirnya seorang gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari, beliau ini adalah gubernur dari Baghdad. Beliau berkirim surat kepada Khalifah Umar dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, innahu ya'tina kutubun laisa laha ta'. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya telah datang kepada kami surat dari engkau yang itu tidak ada tanggalnya. Nah, ini awal mulanya, tidak ada tanggalnya. Kemudian kami ini bingung, kira-kira surat ini apa untuk bulan ini, apa untuk bulan depan. Kemudian setelah peristiwa itu Khalifah Umar kemudian musyawarah dengan sahabat dan disilang pendapat. Ada yang mengatakan bagaimana kalau kita tahun Islam itu dimulai dari diutusnya Rasulullah. Ada yang mengatakan jangan, tapi dimulai atau sesuai dengan kalender Romawi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dari lahir dan wafatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Jadi sahabat itu sangat pendapat
Akhirnya yang disepakati adalah ketika Rasulullah mulai hijrah di Madinah, yang waktu itu adalah di bulan Muharram. Kenapa yang lain tidak disepakati, misalnya kelahiran Rasulullah? Karena kelahiran Rasulullah itu ternyata masih diperdebatkan oleh ulama. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 13-nya, ada yang mengatakan 15-nya, bahkan ada di bulan yang lain, sehingga itu tidak disepakati. Kemudian kenapa kok acuannya itu tidak wafatnya Rasulullah? Sahabat mengatakan kalau ini acuannya wafatnya Rasulullah, saya khawatir sahabat akan bersedih, Pak. Karena kalau mengingat Rasulullah atau mengingat Rasulullah wafat, sahabat itu sedih, makanya tidak digunakan. Kenapa kok acuannya ini tidak ikutkan dengan kelahiran Rasulullah? Ada yang mengatakan jangan, nanti kita tersabut dengan orang Nasrani yang waktu itu atau acuan kalendernya adalah kelahiran dari Isa. Kenapa kita tidak menggunakan acuan wafatnya Rasulullah? Jangan, karena itu nanti tersabut dengan orang Persia yang menggunakan orang Majusi yang menjadikan kematian raja mereka sebagai acuan. Makanya disepakati acuannya adalah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, yang waktu itu dalam satu riwayat terjadi di bulan Haram, dan juga dikuatkan dengan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Jadi sahabat menafsirkan sejak hari pertama itu berarti pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu pada bulan Haram. Maka itu kemudian dijadikan acuan kenapa penanggalan hijriah itu muncul. Bisa dipahami Pak ini. Jadi proses penanggalan muncul itu melalui masa Khalifah Umar, karena ada aduan dari salah satu gubernurnya yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Kalau beliau bingung suratnya ini tanggal berapa, untuk tujuan apa, bulan ini apa, bulan depan atau tahun depan, sehingga kemudian Khalifah Umar bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan kalender Hijriah. Dan sampai sekarang kalender Hijriah sudah kita gunakan, sakit dengan gunakan juga. Jadi sakit di samping Masehi juga Hijriah. Supaya apa? Supaya syiar kita terkait dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini saya ingin memberikan semangat support, karena ini spirit dari bulan Muharram ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar, bahwasanya hijrah ini itu farqat bainal haq wal batil. Jadi hijrah ini adalah pemisah antara yang baik dan yang benar. Maka di awal bulan Hijriah atau di bulan Muharram ini, saya ingin mengajak diri saya dan juga kepada panjenengan semuanya untuk satu, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama puasanya. Karena spirit atau karena pesan Rasulullah terkait bulan Muharram, Rasulullah mengatakan afdhalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-haram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Maka perbanyaklah puasa. Puasa banyak dibagi. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayam Bid tanggal pinten 13, 14, 15 Hijriah apa Masehi? Hijriah ya. Ada lagi puasa Asyura, puasa lagi Tasu'a. Puasa Tasu'a ini Rasulullah belum melakukan, tapi berniat untuk melakukan, karena beliau tatkala ke Madinah melihat orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram, beliau kemudian melakukan puasa 10 Muharram dan mengatakan kepada sahabat, al-yaum al-mukbil ya nasumu yauma tasma. Pada tahun depan kita akan puasa di tanggal 9, tapi belum sampai
puasa atau tahun depan terjadi, Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain puasa itu Daud. Kalau puasa Daud itu biasanya hari ini makan, besok pingsan. Hari ini makan, besok puasa, terus makan tidak puasa, puasa dan sebagainya. Ada yang melakukan sampai hari ini, maka insya Allah tak jamin dia putih. Ada yang melakukan sampai sekarang, istiqomah puasa, boten. Kalau jangan, karena itu kenapa dikatakan Daud? Karena itu puasanya Nabi Daud dan juga banyak puasa-puasa yang lain. Di samping itu tingkatkan juga sholatnya itu Bapak. Sholat fardu kan sudah dengan 5 waktu komplit. Insya Allah kalau laki-laki saya jamin 100% komplit. Kalau perempuan komplit. Kalau hijau lagi komplit. Betul kan? Karena perempuan harus mengalami namanya menstruasi. Puasa fardu sudah. Tingkatkan dengan puasa sunnah. Salah satunya yang dekat dengan sholat fardu namanya namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu dan mempunyai peran untuk menyempurnakan sholat fardu. Ada berapa sholat rawatib Bapak Ibu? Pinten? Loh, lalu bisa. Pinten? Ustaz? Sing banter, ikut disalahin. Banter? Ayo, pinten? 12. Apa saja itu? Kita mulai dari subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Zuhur. Jawabannya kemana-mana. Zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Ingat-ingat. Jadi zuhur ada 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Asar? Tidak ada asar. Maghrib? Yang bisa jam 2 enggak? Sudah. Maghrib? 2 rakaat setelah maghrib. Ingat-ingat Ibu. Isya? 2 rakaat setelah Isya. Kita ulangi lagi nih, nanti kita praktekkan karena ini pahalanya luar biasa. Nanti saya sebutkan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya berapa? 12 rakaat. Kalau ini bandingan lakukan Bapak Ibu, apa bandingannya? Man sholla isnatai asyara rakaatan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, banallahu bihinna baitan fil jannah. Jadi barang siapa yang sholat rawatib ini 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Tanya Ibu, sekarang kita pesan pada Allah rumah di surga dengan cara melaksanakan 12 rakaat dari sholat rawatib. Sakit kira-kira? Ini Allah sudah menyebutkan kalau dengan rumah di sana, pengen 1 apa pengen 2, nanti kalau pengen 1 ya dengan laksanakan itu, kalau pengen 2 nanti bilang ke suaminya. Jadi nanti dapat 2 rumah. Nanti kalau pengen banyak lagi bilang ke anak-anaknya supaya istiqomah di sholat rawatib. Lah, kenapa dikatakan rawatib Bapak Ibu? Karena ini nanti yang menyempurnakan. Misalnya dengan sholat fardu, bacaannya kurang sempurna, gerakannya kurang sempurna, maka disempurnakan oleh sholat sunat rawatib itu. Kemudian lagi ada namanya sholat pagi, duha. Sholat duha itu waktunya jam berapa Bapak Ibu? Ada 3 waktu untuk sholat duha. Yang pertama ada namanya waktu suruh. Waktu suruh itu Bapak Ibu adalah sekitar 1,5 jam setelah sholat subuh. Misalnya subuhnya itu 4:30, berarti suruhnya itu 5:30. Jadi 1 jam setelah sholat subuh.
Apa untungnya? Apa fadilahnya? Man sholat fil ghadati, man sholat fil ghadati jama'atan, summa ya'udu bi dzikrillahi. Barang siapa yang yang sholat subuh, sholat subuh dengan berjamaah, kemudian setelah dia sholat subuh duduk, bidzikrillahi, dzikir kepada Allah. Dzikir ini ditafsirkan ada banyak kemungkinan. Yang pertama bisa membaca Al-Quran, yang kedua adalah taklim, kajian seperti ini, kemudian jenengan wiritan, kemudian jenengan belajar Al-Quran, belajar piyambak, summa yusolli raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, fakan alaihi ajrun ka ajri umrah wa hajjin wa umratin tamatan. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia duduk berzikir sampai nanti waktu duha tiba, kemudian panjenengan sholat 2 rakaat, maka Allah akan memberikan kita pahala haji dan umroh yang itu tidak dikurangi sepeser pun. Makanya kalau kita ingin pahala haji dan umroh nek saged kita manfaatkan setelah subuh, jangan pulang dulu, tetapi kita zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan terus Al-Quran atau taklim dan sebagainya sampai nanti waktu syuruk, waktu awal duha, kemudian kita laksanakan duha, maka kita akan berikan oleh Allah pahala haji dan umroh tanpa dikurangi sebesar pun. Kira-kira sanggup mboten niki? Sanggup nggih? Allah saksinya begitu. Allah saksinya. Pun itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua ini sekitar jam 9 sampai jam 10 atau 8 sampai 10. Kalau kita laksanakan di waktu duha ini Bapak Ibu, maka Allah akan menjaga kita, memberikan kita 2 keistimewaan. Yang pertama, 2 sholat duha ini akan menghentikan zikir-zikir tubuh kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan menyelamatkan kita dari musibah umum. Musibah umum itu seperti apa? Yang umum terjadi Pak? Kenapa? Laka lantas. Apalagi yang umum terjadi biasanya macet. Apalagi yang umum terjadi apa? Banjir. Jadi Allah akan menjaga itu. Iman, karena Allah jangan ditunjukkan langsung aku tak lewat kiri saja. Jangan mau kerja misalnya, saya tak lewat sini saja. Atau iman bantuan orang lain atau lewat orang lain. Jadi Allah akan menjauhkan musibah yang terjadi dengan cara Allah akan mengalihkan kalau jangan bekerja jalan yang menuju tempat panjang bekerja karena di tengah jalan itu ada musibah. Yang terakhir adalah waktu jam 10 sampai sebelum zuhur. Kalau kita laksanakan sholat duha di waktu itu, Allah akan memudahkan urusan rezeki kita. Sakit bagi sholat-sholat sunnahnya. Yang terakhir, yang paling bagus, yang paling baik di antara sholat sunnah adalah sholat tahajud. Nek sakit di istiqomahkan. Nek saya pribadi cek angel Pak. Karena harus bangun di tengah malam. Orang yang di istiqomah dalam tahajud ini insya Allah akan diberikan oleh Allah 4 hal. Yang pertama, dia akan diangkat derajatnya Allah, dia akan diangkat oleh Allah karirnya dan ditempatkan di tempat terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah akan membimbingnya untuk bisa melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ketika dia dihadapkan dengan masalah, Allah akan memberikan jalan keluar. Yang keempat, ketika ada orang yang syirik dengan dia, yang tidak suka dengan dia, atau dia dihinakan, atau dia misalnya didolimi dan sebagainya, Allah akan menolong langsung. Ini orang yang gemar melaksanakan sholat tahajud. Sakit gitu, Bapak Ibu? Bon, itu urusan kita dengan Allah. Yang kedua, urusan kita dengan sesama manusia, terutama kepada keluarga kita, Bapak Ibu. Kalau panjenengan seorang suami berusaha untuk jadi suami yang baik, kalau panjenengan seorang istri berusaha menjadi istri yang baik, kalau panjenengan seorang anak laki atau perempuan, jadilah anak yang baik. Ini spirit kita. Seorang suami, jadilah suami yang baik. Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wa
Wa ana kata Rasulullah khairukum min ahli, dan saya kata Rasulullah adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga saya. Nah, dalam rumah tangga biasa ada masalah, ada konflik, makanya saya pernah menyampaikan rumah tangga itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Pernikahan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Suami itu adalah kebesaran Allah, istri itu adalah kebesaran Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesarannya, di antara ayat-ayat Allah adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Suami ini ayat Allah loh, Bu. Ingat-ingat, Bu. Ibu, istri ini juga ayat Allah. Bapak ingat-ingat. Ini ada istrinya di sini. Ada yang suami istri di sini. Pundi Bapak? Bapak ada istri di sini. Pundi istrinya? Bapak asal di sini. Pak Pramono, istrinya Pak Pramono. Oh Ibu, ingat-ingat Ibu ya. Pak Pramono ini adalah ayat Allah. Pak Pramono, Ibu ini adalah ayat Allah. Ingat-ingat. Kalau selama ini yang kita kenal, ayat itu adalah sesuatu yang mengandung huruf. Misalnya ayat surat Al-Fatihah, ayat surat Al-Ikhlas, ayat surat Al-Baqarah, ayat surat Al-Imran. Ini ada ayat Bapak. Ada ayat itu yang itu tidak mengandung huruf, yang itu tidak mengandung harakat. Ayat itu adalah suami panjenengan. Ayat itu adalah istri panjenengan. Ayat itu adalah pasangan hidup panjenengan. Yang mengatakan ayat bukan saya, lebih. Yang mengatakan ayat bukan Pak Pramono, yang mengatakan ayat bukan Ibu Pramono, tapi yang mengatakan ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maka ibu bapak, bila mana dalam rumah tangga kok terjadi masalah, apapun masalahnya, maka sering ingatkan, Ma, aku ayat Allah loh, aja disini. Pak, aku ayat Allah loh, aja disini. Insya Allah kalau semua sama-sama tahu bahwasanya sama-sama ayat Allah, maka insya Allah itu akan meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pun Pak Pramono masih ingat waktu panjenengan mengikrarkan janji suci di hadapan istri panjenengan. Dulu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Angkah tukang, wazawaj tukang, fulana binti fulan, bimahdi alat selahalan. Pak Pramono bilang, jawab, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahdi al-madhkur halan. Maka sejak saat itu ibu bapak, Allah seakan-akan bilang kepada suami, ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Saat itu Allah seakan-akan bilang kepada panjenengan, jaga panjenengan dan juga jaga istri panjenengan. Kalau selama ini Pak, ketika azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin panjenengan cukup Pak ke masjid mengambil air wudu, sholat di Masjid Miftahul Ilmi ini cukup Pak. Tapi sejak saat itu panjenengan punya tanggung jawab yang lain. Apa itu? Istri panjenengan, sholatnya istri panjenengan. Maka kemudian kita diingatkan, kalau misalnya kita di tempat jauh bekerja misalnya, kita ingatkan istri kita telepon istri kita, atau kita ingatkan suami kita call suami kita, tanyakan, Ma, sudah sholat apa belum? Pak, sudah sholat apa belum? Kenapa? Ini yang harus kita tanyakan. Jangan ditanyakan sudah makan apa belum, Pak. Jangan yang ditanyakan sudah makan apa belum, tapi ingatkan yang pertama, sudah sholat apa belum? Dok, sudah sholat apa belum? Ini tanyakan yang pertama. Kenapa? Ini semua dalam rangka qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Pak Pramono dulu tatkala panjenengan belum menikah, mungkin keluar rumah pakai celana cekat cukup gitu. Nah, kalau laki-laki itu antara pusar dan lutut, ya Pak, ya. Lah yang atasnya tidak apa-apa karena aurat laki-laki itu cukup Pak. Tapi sejak saat itu panjenengan juga punya kewajiban yang lain. Apa itu auratnya? Istri panjenengan. Kalau aurat wanita mana sampai mana Ibu? Masih ingat?
seluruh seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan sama kakinya, khususnya bagi pekerja ibu. Kalau di tempat saya di Jombang, di Kampung, ibu-ibu itu ke sawah nanam padi, nanam tembakau. Kalau di sini boten nggih? Ada yang masih nanam padi ibu-ibu? Tidak ada? Insya Allah ini gawe semua ya. Jadi auranya boleh terlihat. Jadi wajah dan telapak tangan ini harus diperhatikan. Anak-anak kita yang sudah remaja ini harus diperhatikan. Syukur-syukur kalau anaknya diajak ini, diajak. Ada di bukunya? Oh, tidak diajak. Di mana bukunya? Oh, di rumah. Ini sakit diajak. Kajian ini diajak. Diajak. Anak-anak kita yang sudah remaja, perhatikan auratnya. Jangan dibiarkan ibu bapak. Kenapa? Karena saya takut. Saya pernah menyampaikan, saya takut ini kita ini termasuk orang tua yang disabdakan oleh Rasulullah, la yadkhul jannata ad-dayus, la yadkhul jannata ad-dayus. Tidak akan masuk surga suami yang dayus. Tidak akan masuk surga suami yang dayus. Kemudian sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa itu dayus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yuqiru su'a ala ahlihi. Dayus itu wahai sahabat adalah orang tua yang membiarkan kemaksiatan ada dalam keluarganya, kemaksiatan ada dalam istrinya, kemaksiatan ada dalam anak-anaknya. Makanya panjenengan yang hari ini remaja-remaja ini, mbak-mbak, ustadzah-ustadzah yang belum menikah, jaga aurat jenengan. Karena dengan jenengan belum menjaga auratnya, maka ibu lebih mulia daripada terbuka. Sakit nih, ibu buka ini pun. Kebaikan selanjutnya, saya sampai jam berapa? 9 satu. Terakhir nih, untuk anak-anak kita, saya yakin ketika jenengan ditanya apakah ingin mempunyai anak yang baik, pasti semuanya menjawab ya, betul nih. Kita hari ini diajak putra putrinya. Kalau ada kajian kita ini, sakit dengan ajak ibu, bapak, jangan ajak. Supaya apa? Supaya dia nanti akan mengingat-ingat. Dia akan cerita kepada anaknya. Jadi kan nanti akan jadi trending topik, akan disampaikan pada anaknya, pada cucunya dengan le mbah biyen. Kalau ada pengajian IKD itu diajak. Bapak biyen kalau ada pengajian IKD diajak. Le atau do mbah biyen, mbah wedok biyen. Kalau ada pengajian itu ibu senantiasa diajak. Dia akan cerita itu. Bahkan sampai sekarang saya bisa menceritakan kepada anak saya, waktu saya masih kecil diajak pengajian sama bapak saya sampai tidur di bawah beduk, atau beduk untuk sampai ngantuk-ngantuk tetap diajak. Nah ini kan sama dengan kita. Jangan biarkan anak-anak kita main dengan gadgetnya itu, main dengan TV-nya. Kalau mainnya tidak apa-apa nih, karena itu dunia anak. Tapi jangan terlalu, ya jangan terlalu. Karena apa? Karena kita sedang hari ini sedang berjihad untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh-solehah. Karena anak yang berbakti, orang tua yang mempunyai anak yang baik, yang soleh-solehah, ini oleh Allah akan diberikan oleh Allah setidaknya 3 keistimewaan. Keistimewaan pertama akan dinikmati di dunia. Apa itu? Allah akan menjauhkan salah satu sifat orang tua yang itu sangat-sangat dibenci oleh Allah, yaitu orang tua yang mandul, atau kalau dalam bahasa Arab namanya raqub. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, atadruna man raqub? Wahai sahabat, tahukah kalian siapa itu orang tua yang mandul? Sahabat menjawab, ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladi syai'an. Seseorang yang diberikan oleh Allah anak banyak, tapi anaknya itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, tidak bisa memberikan manfaat kepada agamanya. Makanya dalam rangka untuk itu kita ajak anak-anak kita di sini pelayan atau apa, karena dia nanti akan mengingat kebaikan-kebaikan dari orang tua atau yang diajarkan dari orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, akan kita nikmati ketika di alam barzakh. Nanti kalau kita sudah meninggal itu, apa itu? Idza mata ibnu Adam. Lanjutannya, inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin
sholihin yata'ula. Jika kita meninggal, manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Saya pernah mengatakan, kenapa Rasulullah memberikan sifat soleh di sini, waladin solihin. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan waladin saja, waladinnya pula anak yang berdoa kepada Allah. Kenapa ada sifat soleh di sini, Bapak Ibu? Karena tidak semua anak kita yang berdoa kepada Allah ketika kita sudah meninggal, doanya diijabahi oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita yang bermaksiat kepada Allah, banyak anak-anak kita yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga dia ketika dia mengadakan tangannya ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, doanya tidak diijabahi oleh Allah. Ini kalau diibaratkan seperti mendung gitu. Maksiat itu seperti mendung. Mendung menghalangi sinar matahari tembus ke bumi, maksiat menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau kita diberikan oleh Allah anak yang baik, nanti di akhirat apa itu? Allah akan memudahkan kita masuk surga itu. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, umum hadis itu bahwa saya nanti anak-anak kita ini Pak, itu nanti dihisab dengan hisab ringan. Jadi dihisab dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasir. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Karena nanti di akhirat dalam satu riwayat ada 3 kondisi nanti kita tidak ingat siapa-siapa. Ayah tidak ingat ibu, ibu tidak ingat ayah. Anak tidak ingat ibu, ibu tidak ingat anak. Suami tidak ingat istri, istri tidak ingat suami. Ini 3 kondisi, Pak. La yakunu ahadun ahadan fi salasi mawatin. Seorang tidak ada ingat pada orang lain. Ini kata yang pertama, inda sirat, ketika kita melewati siratal mustaqim. Yang kedua, inda hisab, ketika kita dihisab oleh Allah. Dan yang ketiga adalah inda waqtil kitab, ketika kita menerima buku catatan amal. 3 kondisi ini kita tidak akan ingat siapapun. Maka anak kita yang baik, yang berbakti, yang soleh-solehah, ini nanti akan dimudahkan oleh Allah di 3 tempat ini. Maka saat itu Allah dalam hadis itu mengatakan, wahai anak yang baik, masuklah ke surga, udkhulul jannah, masuklah ke surga. Mereka kemudian berbondong-bondong ke surga, menuju pintu surga. Maka ketika mereka sampai di pintu surga, orang yang pertama kali dicari adalah panjenengan, ibunya, ayahnya. Ketika mereka berada di surga, tidak ada jenengan. Mereka kemudian berderet di pintu surga. Kemudian Allah mengatakan lagi, wahai anak-anak soleh, masuklah ke surga, tinggal masuk saja. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, dalam hadis itu, ya Rabb, la nadkhulul jannah ya Rabb, hatta ya'tiyana aba'una wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak akan masuk surga sampai datang pada kami ayah-ayah kami dan ibu kami. Akhirnya berkat anak kita yang baik, yang berbakti ini, Bapak Ibu, kita dimudahkan oleh Allah, sirat lancar, catatan amal bagus, kita menerima dengan tangan kanan, kemudian kita ditemukan oleh Allah dengan anak-anak kita, dan kita masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.